Jejak nama gereja dari jalan ke Katolik dalam sejarah iman Kristiani. Sejarah gereja tidak hanya diukir dalam peristiwa, ajaran atau konsili, tetapi juga dalam nama-nama yang dipilih atau disematkan untuk menyebut komunitas umat beriman. Dari masa para rasul, nama-nama seperti Jalan, Jemaat Allah, Kristen, hingga akhirnya Gereja Katolik mencerminkan dinamika rohani dan teologi yang kaya. Nama-nama ini bukan hanya istilah sosial, melainkan juga pengakuan iman, tanggapan atas situasi historis, dan penanda kesetiaan terhadap Kristus. Pertama, nama-nama gereja dalam sejarah awal. 1. Jalan. Pada masa para rasul, komunitas Kristen awal menyebut dirinya Jalan. Asal-usul digunakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2, Kisah Para Rasul 19 ayat 9, dan Kisah Para Rasul 19 ayat 23. Makna yang terkandung di dalamnya merujuk pada gaya hidup baru mengikuti ajaran Yesus Kristus. Konteksnya, nama ini menunjukkan bahwa kekristenan awal dipahami sebagai sebuah jalan hidup, bukan sekadar kepercayaan baru. Yang kedua, eklesia atau jemaat atau gereja. Asal-usulnya, kata Yunani eklesia yang berarti yang dipanggil keluar, digunakan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Baca 1 Korintus 1 ayat 2, Galatia 1 ayat 2. Maknanya bahwa komunitas yang dipanggil Allah untuk hidup dalam persekutuan dan misi Kristus. Yang ketiga, Kristen. Kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Kita bisa baca Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Awalnya adalah julukan yang diberikan oleh orang luar, kemudian diterima sebagai identitas resmi pengikut Kristus. Yang keempat, umat Allah dan tubuh Kristus. Maknanya menunjukkan identitas teologis dan spiritual gereja. Sumbernya dari surat-surat Paulus dan doktrin para rasul. Fungsinya adalah membangun kesadaran bahwa gereja bukan sekedar organisasi, melainkan tubuh yang hidup dalam Kristus. Yang kedua, perkembangan istilah gereja Katolik. 1. Kemunculan istilah Katolik. Pertama kali digunakan oleh Santo Ignatius dari Antioquia dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna sekitar tahun 107 Masehi. Di kutipannya yang terkenal, di mana ada Yesus Kristus, disitulah gereja Katolik. Ubi Christus, ibi Ecclesia. Saya ulangi lagi, di mana ada Yesus Kristus, disitulah gereja Katolik. Ubi Christus, ibi Ecclesia. Yang kedua, makna Katolik. Dari kata Yunani dari Katolikos yang berarti universal atau menyeluruh, menunjukkan bahwa gereja Katolik mencakup seluruh dunia, satu dalam iman, dalam sakramen dan kesatuan dengan para rasul. Fungsi yang ketiga, fungsi sejarah. Istilah ini digunakan oleh Santo Ignatius untuk membedakan gereja sejati dari sekte-sekte sesat yang muncul pada saat itu, seperti Gnostisisme, Marcionisme, Doketisme, dan Yudaisme. Juga istilah ini menjadi dasar bagi pengakuan iman. Dengan nyatakan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
Catatan khusus untuk umat Katolik, terutama kaum muda Katolik. Banyak komentar atau penjelasan dari komunitas perusak kekristenan yang menyatakan bahwa Gereja Katolik baru didirikan pada tahun 107 Masehi. Ini adalah kesesatan sejarah Gereja Katolik. Yang ingin mengaburkan Gereja Katolik adalah gereja mula-mula yang didirikan oleh Kristus. Sekali lagi, ada komunitas perusak kekristenan menyatakan bahwa Gereja Katolik baru didirikan pada tahun 107 Masehi. Ini adalah kesesatan sejarah gereja. Yang ingin mengaburkan Gereja Katolik adalah gereja mula-mula yang didirikan oleh Kristus. Kesimpulan, perjalanan nama-nama gereja mulai dari kata jalan hingga Gereja Katolik menggunakan kata Katolik mencerminkan pertumbuhan iman, perkembangan pemahaman teologis, serta tantangan historis yang dihadapi oleh umat Kristen awal. Nama-nama ini tidak sekedar menunjukkan bentuk organisasi, tetapi mencerminkan identitas rohani, kesatuan iman, dan perutusan gereja di tengah dunia. Menelusuri jejak nama gereja adalah juga menelusuri jejak iman, mengenali siapa diri kita sebagai bagian dari gereja yang satu, kudus, dan apostolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.